Halo guys, balik lagi di channel Agus Kun. Akhirnya setelah Yekyou mengetahui bahwa Koko ini menyukai Glory lebih dari sekedar game, dia memutuskan untuk melamar kerja di sana guys. Oke guys, akhirnya Yekyou diinterview sama si Koko. Nah, di sini dia melamar kerja menggunakan nama Yeshu, bukan Yekyou, agar tidak ketahuan kalau dia adalah sang pro player game Glory tersebut guys. Nama Yeshu yang dia pakai ini sebenarnya adalah nama saudara kembarnya dia. Nah, karena wajahnya sama, maka tidak akan ketahuan. Nah, di sini Koko juga bilang bahwa nama kamu Yeshu, mirip ya dengan sang dewa Glory. Yeshu? Nah, sebenarnya si Koko ini adalah fans berat dari Yekyou guys. Nah guys, hasil dari interview tersebut, ternyata Yeshu ini tidak memiliki keahlian apa-apa. Dia cuma jago main game Glory guys. Untung karena Koko sangat menyukai game Glory ini, akhirnya Yeshu diterima bekerja di warnet tersebut dan juga dia tinggal di sana. Setelah Yeshu istirahat guys, besok paginya dia disuruh ganti bohlam sama si Koko. Cuman karena bohlamnya udah dipasang tapi tidak nyala, akhirnya Yeshu pergi mengecek sikring listriknya. Dan karena satu dan lain hal, nggak sengaja kesenggol sama si Koko dan warnetnya mati total listriknya guys. Singkat cerita, Yeshu terkena banyak denda dan harus bekerja terus sampai dendanya lunas guys. Dan pekerjaan pun semakin banyak. Oke, sekarang kita pindah ke suatu adegan di mana seorang wartawan berkacamata itu diusir dari markas jase. Dia ini adalah fans berat Yekyou juga guys, dan dia juga bermain Glory loh. Nah, namanya dia adalah Changxian. Setelah diusir, akhirnya wartawan ini datang ke warnet tempat Yekyou bekerja dan berencana bermain Glory di warnet ini. Karena sedang kesal, Changxian ini akhirnya memutuskan untuk melampiaskan kekesalannya di dalam game Glory dengan cara mencari para player pemula atau newbie untuk dijadikan umpan kepada bos dungeon yang sangat kuat. Jadi, begitu mereka semua mati, tinggal Changxian sendiri yang hidup dan dia akan mengambil semua hadiahnya guys. Tapi, sialnya dia ketemu Yekyou. Baik lagi ke masa lalu Yekyou. Jadi, senjata Umbrella itu adalah buatan Sumuchu. Dan Sumuchu ini sudah meninggal guys. Dan sekarang Yekyou bertekad untuk melanjutkan perjuangan Sumuchu untuk mengupgrade senjata Umbrella tersebut. Nah guys, Yekyou yang lagi jalan-jalan mendengar teriakan si Changxian yang lagi nyari anggota untuk menemani mereka ke dalam dungeon. Karena tujuan Yekyou memang lagi mencari item untuk upgrade senjata tersebut, maka dia menawarkan diri untuk membantu Changxian dan kawan-kawan. Akan tetapi, pada saat sedang melawan bos, Yekyou bisa membaca gerak-gerik Changxian dan mengetahui kalau Changxian ini mempunyai niat buruk untuk mengambil semua hartanya sendirian dengan membiarkan teman-temannya yang newbie itu maju duluan dan mati oleh bos dungeon tersebut. Tentunya Yekyou tidak tinggal diam guys. Karena sudah mengetahui rencana Changxian, dengan sengaja dia tidak membantu semua rekan timnya. Sampai tersisa hanya Changxian seorang. Dan ya, Changxian pun akhirnya kalah di tangan bos dungeon tersebut. Akhirnya Yekyou melawan bos tersebut seorang diri dan memenangkan semua hadiah. Nah guys, karena distrik 10 ini adalah distrik baru, jadi setelah Yekyou membunuh bos tersebut, namanya diumumkan di satu server ini bahwa dia yang pertama kali membunuh
bos macan tersebut. Sehingga setelah ini, nama Jun Mo Xiao menjadi perbincangan di distrik 10. Scene berlanjut ke Tao Shuang yang mengumumkan pensiunnya Ye Qiu, guys. Di sini, Koko menonton berita tersebut dan merasa sedih. Dia berkata tidak akan bisa melihat Ye Qiu lagi. Padahal dia nggak tahu kalau dia tuh lagi ngomong sama Ye Qiu. Nah, dalam berita tersebut, Sun Xiang juga diperkenalkan sebagai ganti Ye Qiu. Tapi banyak orang yang meragukan kemampuan Sun Xiang, guys. Bisa gak sih dia gantiin Ye Qiu yang memang dikenal sebagai Dewa Glory? Emang berat ya ganti orang jago. Banyak tekanannya, coy. Di hari berikutnya, kita ketemu lagi sama si wartawan, guys. Karena masih kesal sama kejadian yang lalu. Akhirnya dia ini broadcast gitu di world chat kalau si Jun Mo Xiao ini orang yang licik, guys. Jadi dia bilang dia tuh sengaja membuat teman-teman setimnya mati supaya dia bisa mengambil sebuah hadiahnya sendiri. Nah, gara-gara si wartawan ini, guys, jadinya tidak ada yang mau setim sama si Jun Mo Xiao. Ya, akhirnya si Jun Mo Xiao ini datang nyamperin si wartawan ini untuk ajak dia sama tim-timnya pergi ke dungeon yang lain. Tapi bedanya, kali ini si Ye Qiu nyuruh mereka untuk tidak usah maju duluan. Biar si Ye Qiu maju sendiri nyamperin bosnya. Wah. Akhirnya kelompok mereka tiba di gua sarang laba-laba tersebut, guys. Nah, pas udah mau lawan bosnya, nggak taunya si Ye Qiu dipanggil sama Koko. Jadinya AFK deh. Dan si Watao ini sama teman-teman tim lainnya itu pengen ngerencana ngedorong batu buat bunuh si Ye Qiu. Waduh, bisa jadi kalah dong kalau begini, guys. Akhirnya, dengan terburu-buru, Ye Qiu bisa kembali ke komputernya dan memenangkan pertarungan dengan bos laba-laba tersebut. Akan tetapi, dia salah mencolok kabel yang disuruh oleh Koko. Dan akhirnya, pertandingan dia dengan monster laba-laba itu tampil di monitor warnet. Ye Qiu mengira Koko akan marah, tetapi nyatanya Koko sangat senang karena permainannya itu benar-benar seperti Ye Qiu yang Dewa Glory. Ya, sebetulnya sih emang dia ya, guys. Selanjutnya kita akan flashback ke masa kecil Ye Qiu, di mana dia ini bertiga dengan Su Mu Chu dan Su Mu Cheng. Nah, mereka ini sudah berteman dari kecil dan sudah menyukai Glory dari kecil, guys. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan Tang Rou, guys. Di sini Tang Rou adalah seorang gadis dengan keinginan menang yang sangat tinggi, guys. Dan dia adalah teman baik Koko. Mereka itu bertemu secara tidak sengaja saat Koko menyelamatkan Tang Rou dari copet dan tas mereka tertukar. Nah, Tang Rou ini selalu menyuruh Koko untuk belajar agar cepat lulus ujian universitas. Tetapi Koko itu malas, guys. Akhirnya, dia menggunakan Ye Qiu sebagai alasan kenapa dia menjadi malas. Ya elah, kena lagi deh gue. Si Koko ini bilang kalau Ye Qiu itu sangat jago bermain Glory. Dan setiap kali dia melawan Ye Qiu selalu kalah. Jadinya dia tidak sempat belajar dan selalu latihan Glory deh. Kemudian Koko memaksa Ye Qiu untuk berbicara dengan Tang Rou. Dan akhirnya mereka berdua bertarung di PK deh. Hasilnya sudah bisa kita tebak, guys. Tang Rou ini dibantai sama si Ye Qiu.
Dan karena sifat Tangrong yang ingin selalu menang, akhirnya dia terus-terusan bermain glory deh guys. Aduh, kok gue jadi sedih yang liatnya. 等等，再来一局。国光，帮我看。 Selanjutnya, Shin akan beralih ke sebuah guild yang bernama Lancy Pavilion. Guild ini adalah guild dari tim Blue Rain guys. Jadi, setiap tim itu memiliki guild mereka masing-masing. Guild ini seperti perkumpulan anggota-anggota yang lain yang tidak masuk ke dalam tim utama. Saat ini guild ini sedang mengalami masalah guys, karena banyak member mereka yang keluar. Untuk mengatasi masalah ini, mereka perlu membangkitkan nama baik mereka agar banyak orang mau bergabung dengan guild ini. Di sini, guild master mereka yang bernama Liu Chuse mempunyai ide untuk meminta bantuan kepada Jun Mo Xiao. Saat ini Jun Mo Xiao sudah sangat terkenal di distrik 10 guys, karena dia banyak memecahkan waktu rekor dungeon dan juga mendapatkan first skill dari semua boss dungeon tersebut. Mereka ini tidak ada yang tahu ya guys kalau Jun Mo Xiao itu adalah Ye Qiu. Di sini Ye Qiu melihat ada kesempatan yang bagus guys, karena Lancy Pavilion ini memiliki banyak sekali item rare yang dapat meningkatkan level dari senjata Thousand Machine Umbrella. Akhirnya, setelah banyak perundingan, Ye Qiu setuju untuk membantu guild Lancy Pavilion memecahkan rekor dungeon sehingga nama mereka bisa naik lagi. Tentunya ini nggak gratis ya guys. Pertolongan Ye Qiu akan ditukar dengan item rare yang dimiliki oleh Lancy Pavilion. 25个怎么样？ Akhirnya mereka semua tiba di dungeon dan di sini Ye Qiu menyuruh mereka untuk menunggu dan tidak keluar dari lingkaran. Nah, kira-kira Ye Qiu berhasil gak ya guys membunuh bos yang satu ini? Kita lihat ya di episode selanjutnya.